Swastiastu. Umat Hindu sedharma dimanapun berada, pada kesempatan ini kami penyuluh agama Hindu non-PNS pada Kementerian Agama Kabupaten Tabanan ingin berbagi informasi keagamaan yang bertema mengenal 10 awatara dari zaman ke zaman. Awatara dalam agama Hindu adalah inkarnasi dari Tuhan Yang Maha Esa ataupun manifestasinya. Tuhan Yang Maha Esa ataupun manifestasinya turun ke dunia mengambil suatu bentuk atau wujud dalam dunia material guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan, menegakkan dharma dan menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan dharma atau kebenaran. Agama Hindu mengenal adanya dasa awatara yang sangat terkenal di antara awatara-awatara lainnya. Dasa awatara adalah 10 awatara yang diyakini sebagai penjelmaan Dewa Wisnu dalam misi menyelamatkan dunia. Dari 10 awatara itu, 9 diantaranya diyakini sudah pernah menyelamatkan dunia. Sedangkan 1 antaranya, yaitu awatara yang terakhir, yaitu Kalki Awatara, menunggu waktu yang tepat. Konon pada akhir zaman Kali Yuga untuk turun ke dunia. Kisah-kisah awatara tersebut diterangkum dalam sebuah kitab yang disebut dengan Purana. Berikut 10 awatara dari zaman ke zaman. Awatara yang pertama yaitu Matsya Awatara. Sang ikan muncul saat zaman Satya Yuga. Dalam ajaran agama Hindu, Matsya adalah awatara Wisnu yang berwujud ikan raksasa. Dalam bahasa Sanskerta, kata Matsya sendiri berarti ikan. Menurut mitologi Hindu, munculnya pada masa Satya Yuga, Matsya turun ke dunia untuk memberitahu Maharaja Manu mengenai bencana air bah yang akan melanda bumi. Ia memerintahkan Maharaja Manu untuk segera membuat bahtera besar. Kisah dengan tema serupa juga dapat disimak dalam kisah Nabi Nuh yang konon membuat bahtera besar untuk melindungi umatnya dari bencana air bah yang melanda bumi. Kemudian awatara yang kedua yaitu Kurma Awatara. Sang kura-kura muncul pada saat zaman Satya Yuga. Dalam agama Hindu, Kurma Awatara merupakan awatara penjelmaan kedua Dewa Wisnu yang berwujud kura-kura. Awatara ini muncul pada masa Satya Yuga. Menurut kitab Adiparwa, kura-kura tersebut bersama Akupa. Menurut berbagai kitab Purana, Wisnu mengambil wujud seekor kura-kura atau kurma dan mengapung di lautan susu. Di dasar laut tersebut, konon terdapat harta karun dan tirta amerta yang dapat membuat peminumnya hidup abadi. Para dewa dan asura berlomba-lomba mendapatkannya. Untuk mengaduk laut tersebut, mereka membutuhkan alat dan sebuah gunung yang bernama Mandara digunakan untuk mengaduknya. Para dewa dan para asura mengikat gunung tersebut dengan naga Wasuki dan memutar gunung tersebut. Kurma menopang dasar gunung tersebut dengan tempurungnya. Dewa Indra memegang puncak gunung tersebut agar tidak terangkat ke atas lautan. Awatara Wisnu yang ketiga yaitu Waraha Awatara, sang babi hutan yang muncul pada zaman Satya Yuga. Kisah mengenai Awatara Wisnu yang ketiga ini yaitu Waraha Awatara selengkapnya terdapat di dalam kitab Waraha Purana dan Purana-Purana lainnya. Menurut mitologi Hindu, pada zaman Satya Yuga ada seorang raksasa yang bernama Hiranyaksa, adik dari raksasa Hiranyakasipu. Keduanya merupakan kaum Detya atau raksasa. Hiranyaksa hendak menenggelamkan Pertiwi atau bumi ini ke dalam lautan kosmik, suatu tempat antah berantah di ruang angkasa. Melihat dunia ini akan mengalami kiamat, Wisnu menjelma menjadi babi hutan yang memiliki 2 taring yang sangat panjang, mencuat dengan tujuan menopang bumi yang dijatuhkan oleh Hiranyaksa. Usaha penyelamatan yang dilakukan oleh Waraha tidak berlangsung lancar.
karena dihadang oleh raksasa Hiranyaksa. Maka terjadilah pertempuran sengit antara raksasa Hiranyaksa melawan Dewa Wisnu. Konon pertarungan ini terjadi ribuan tahun yang lalu dan memakan waktu yang sangat lama. Pada akhirnya Dewa Wisnu yang menang. Setelah beliau memenangkan pertarungan ini, beliau mengangkut bumi yang bulat seperti bola dengan dua taringnya yang panjang mencuat dari lautan kosmik dan meletakkannya kembali bumi pada orbitnya. Setelah itu, Dewa Wisnu menikahi Dewi Pertiwi dalam wujud Awatara tersebut. Awatara yang keempat adalah Narasimha Awatara, merupakan manusia yang berkepala singa, muncul pada akhir zaman Satya Yuga. Narasimha adalah Awatara Wisnu yang turun ke dunia dalam wujud manusia berkepala singa, berkuku tajam seperti pedang dan memiliki banyak tangan yang memegang senjata. Menurut kitab Purana, pada menjelang akhir zaman Satya Yuga, seorang raja Asura yang bernama Hiranyakasipu membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan Wisnu. Dan dia tidak senang apabila di kerajaannya ada seorang yang memuja Wisnu. Sebab bertahun-tahun yang lalu, adiknya yang bernama Hiranyaksa dibunuh oleh Waraha Awatara. Agar menjadi sakti, ia melakukan tapa yang sangat berat dan hanya memusatkan pikiran pada Dewa Brahma. Setelah Brahma berkenan untuk muncul dan menanyakan permohonannya, Hiranyakasipu meminta agar diberi kehidupan abadi dan tidak bisa dibunuh oleh senjata apapun dan oleh manusia ataupun dewa. Kemudian dia juga meminta agar dirinya tidak bisa dibunuh pada siang, pagi, dan sore hari. Mendengar permintaan dari Hiranyakasipu, kemudian Dewa Brahma mengabulkan permintaannya. Dengan sangat sombongnya Hiranyakasipu kemudian berkuasa di dunia, kemudian dia bisa mengalahkan para dewa. Akhirnya muncullah Narasingha dalam wujudnya manusia berkepala singa untuk membunuh dari Hiranyakasipu tersebut. Dan dengan kukunya yang sangat tajam, dan pada waktu senja hari Hiranyakasipu dapat dibunuh. Awatara kelima yaitu Wamana Awatara. Dalam agama Hindu, Wamana adalah Awatara Wisnu yang kelima, turun pada masa Treta Yuga sebagai putra Aditi dan Kasyapa, seorang Brahmana. Wisnu turun ke dunia guna menegakkan kebenaran dan memberi pelajaran kepada Raja Bali atau Mahabali, seorang asura cucu dari Prahlada. Raja Bali telah merebut surga dari kekuasaan Dewa Indra. Karena itu, Wisnu turun tangan dan menjelma ke dunia, memberi hukuman pada Raja Bali. Wamana Awatara dilukiskan sebagai Brahmana dengan raga anak kecil yang membawa payung. Wamana Awatara merupakan penjelmaan pertama dari Dewa Wisnu yang mengambil bentuk manusia lengkap. Meskipun berwujud Brahmana mungil, Wamana kadang-kadang dikenal juga dengan sebutan Upendra. Untuk mengalahkan Raja Bali, Wamana meminta sebidang tanah seluas 3 langkah kakinya. Dengan 3 langkah kakinya, Wamana bisa menguasai alam Bur, Buah, Swah. Ketiga langkah kaki Dewa Wisnu ini disebut Triwikrama. Kemudian Awatara Wisnu yang keenam yaitu Parasurama Awatara, yaitu Sang Rama bersenjata kapak, muncul saat zaman Treta Yuga. Parasurama atau yang di Indonesia kadang disebut Rama Parasu adalah nama seorang tokoh Ciranjiwing dalam ajaran agama Hindu. Secara harfiah, nama Parasurama bermakna Rama yang bersenjata kapak. Nama lainnya adalah Begawa yang bermakna keturunan Maharasi Bretu. Ia sendiri dikenal sebagai Awatara Wisnu yang keenam dan hidup pada zaman Treta Yuga. Pada zaman ini, banyak kaum kesatria yang berperang satu sama lain sehingga menyebabkan kekacauan di dunia.
Maka Wisnu sebagai dewa pemelihara alam semesta lahir ke dunia sebagai seorang Brahmana berwujud angker, yaitu Rama putra Jamadagni, untuk menumpas para kesatria tersebut. Awatara Wisnu yang ketujuh adalah Rama Awatara. Sang kesatria muncul pada zaman Treta Yuga. Dalam agama Hindu, Rama atau Ramacandra adalah seorang raja legendaris yang terkenal dari India yang konon hidup pada zaman Treta Yuga, keturunan dinasti Surya atau Surya Wangsa. Ia berasal dari kerajaan Kosala yang beribu kota di Ayodhya. Menurut pandangan Hindu, ia merupakan awatara Dewa Wisnu yang ketujuh yang turun ke bumi pada zaman Treta Yuga. Sosok dan kisah kepahlawanannya yang terkenal dituturkan dalam sebuah sastra Hindu kuno yang disebut Ramayana. Tersebar di Asia Selatan hingga Asia Tenggara. Terlahir sebagai putra sulung dari pasangan Raja Dasarata dan Kosalya. Ia dipandang sebagai Purushotama yang artinya manusia sempurna. Setelah dewasa, Rama memenangkan sayembara dan beristrikan Dewi Sita, inkarnasi dari Dewi Laksmi. Rama memiliki anak kembar yang bernama Kisa dan Lawa. Rama Awatara turun ke dunia untuk membasmi seorang raja yang sangat zalim, yaitu Raja Rahwana. Awatara Wisnu yang ke-8 yaitu Krishna Awatara. Dia merupakan putra Basudewa yang muncul pada zaman Dwapara Yuga. Krishna adalah anak dari Wasudewa dan Dewaki. Ia lahir ke dunia atau berinkarnasi ke dunia untuk membasmi Raja Angkara Murka yang bernama Raja Kansa. Dalam kitab Mahabharata, Krishna dilukiskan sebagai seorang yang sangat bijaksana, di mana ia adalah salah satu tokoh dalam kisah perang Bratayuda, di mana di sana dia memberikan wejangan-wejangan kepada Arjuna sebagai seorang ksatria yang tercantum dalam kitab Bhagavad Gita. Kemudian Buddha Awatara. Pangeran Siddhartha Gautama muncul saat zaman Kali Yuga. Dalam agama Hindu, Gautama Buddha muncul dalam kitab Purana sebagai awatara ke-9 di antara 10 awatara. Berbeda dengan ajaran Hindu, ajaran Gautama Buddha tidak menekankan keberadaan Tuhan Sang Maha Pencipta, sehingga agama Buddha termasuk bagian dari salah satu aliran Nastika atau heterodoks. Secara harfiah berarti itu tidak ada. Menurut aliran-aliran agama Dharma lainnya seperti Dwaita. Namun beberapa aliran lainnya seperti Adwaita sangat mirip dengan ajaran Buddhisme, baik bentuk maupun filsafatnya. Kalki Awatara. Kalki adalah awatara Wisnu ke-10 sekaligus yang terakhir yang akan datang pada akhir zaman Kali Yuga atau zaman ke-8 dan kehancuran saat ini. Nama Kalki seringkali dipakai sebagai metafora untuk kekekalan dan waktu. Berbagai tradisi memiliki berbagai kepercayaan dan pemikiran mengenai kapan, bagaimana, di mana, dan mengapa Kalki muncul. Penggambaran yang umum mengenai Kalki yaitu beliau adalah awatara yang mengendarai kuda putih. Kalki memiliki pedang berkilat yang digunakan untuk memusnahkan kejahatan dan menghancurkan iblis Kali, kemudian menegakkan kembali Dharma dan memulai zaman yang baru. Demikianlah penjelasan kami mengenai 10 awatara. Apabila ada dalam penjelasan kami kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami tutup dengan para